Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakallahu taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita segala macam bentuk kenikmatan dan juga anugerah, terutama nikmat iman dan juga Islam, sehingga kita masih bisa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, berkumpul di salah satu rumah Allah, berkumpul dalam majelis ilmu. Ini merupakan sebuah kenikmatan di mana banyak orang yang mengetahui dan mereka sudah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua Allah Subhanahu wa taala gerakan hatinya. Mereka mengetahui bahwa menuntut ilmu adalah ibadah. Menuntut ilmu adalah kewajiban. Tapi tidak semuanya menuntut ilmu. Berarti tidak semuanya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena taufik adalah anugerah, kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hati seorang hamba sehingga tergerak hatinya untuk melaksanakan hidayah dan juga petunjuk yang sudah ia tahu dan juga ia miliki. Ia tahu bahwa bersedekah itu pahalanya besar. Kemudian tergerak hatinya untuk bersedekah. Ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ia tahu bahwa riba itu haram, maka dia membenci riba dan tidak mau terjerumus dalam perbuatan riba. Ini namanya taufik dari Allah Azza wa Jalla. Ia tahu bahwa menuntut ilmu itu wajib. Keutamaannya sangat besar, yang tidak bisa dibandingkan ilmu dengan dunia sebesar apapun. Banyak yang tahu yang demikian, banyak atau tidak? Banyak. Tapi yang tergerak untuk menuntut ilmu, apakah semua yang tahu? Tidak. Sedikit yang mereka mau mengamalkan ilmu mereka. Maka patut bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di sela-sela mungkin kesibukan kita bekerja, kesibukan kita sebagai kepala rumah tangga, kita masih berusaha menyempatkan diri untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita. Karena asal dari kita semua itu bodoh, nggak tahu apa-apa, nggak tahu tentang Allah, nggak tahu tentang nabinya, nggak tahu tentang agama Islam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menuntut ilmu. Ini nikmat yang teramat besar. Ya kalau sekiranya digantikan nikmat tersebut dengan dunia beserta seisinya, ini enggak ada apa-apanya. Bahkan Nabi mengatakan bahwa raqatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha.
2 rakaat salat fajar, sunnah fajar, salat qabliyah subuh itu lebih utama dibandingkan dunia dan juga seisinya. Tapi kan sedikit yang diberikan taufik, karena pahala itu memang enggak kelihatan. Tidak seperti dunia yang ketika kita kejar seakan-akan menghampiri kita, padahal dunia itu menjauh, tidak mendekat. Semakin Anda naik gaji, semakin Anda naik pangkat, semakin tingkat kehidupan Anda menjadi mewah, dunia itu bukan mendekat, tapi dunia itu akan menjauh. Walaupun Anda mendapatkan lebih banyak uang di tahun 2023 nanti misalnya, dunia itu semakin menjauh, tidak akan pernah mendekat, tidak akan pernah mendekat kepada seseorang. Dia senantiasa menjauh, menjauh dan juga menjauh. Yang semakin dekat itu apa? Kematian dan juga negeri akhirat. Maka sambutlah negeri akhirat tersebut dengan kita berusaha beramal sebanyak-banyaknya. Tentu sebelum beramal kita harus berilmu, agar kita tahu yang ini benar, yang ini salah, yang ini boleh, yang ini tidak boleh, yang ini halal, yang ini haram, sehingga tidak salah langkah kita dalam meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat dan juga para pengikut hingga ke akhir zaman. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakallahu taala, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita dari syarah Kitab Tauhid, dan kitab yang kita baca adalah kitab syarah Kitab Tauhid dari Fadilatul Walid Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah taala. Dan kita sudah jelaskan bahwa bab-bab mulai dari sekarang dan sampai akhir dari kitab ini merupakan perincian dari tauhid, di mana bab 1 sampai ke 6 ini merupakan penjelasan tauhid secara global, secara mujmal. Akan tetapi yang dibahas pada kesempatan kali ini dan terus-menerus sampai akhir dari kitab yang akan kita bahas, semoga Allah memudahkannya, adalah tentang perincian-perincian tauhid, di mana seorang hamba tidak akan dikatakan bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala sampai ia mengetahui perinciannya, detil dari semua pembahasan tauhid tersebut. Nah, silakan antum buka di halaman 98, bab yang ke-7 dalam sebagian kitab, ini bab yang ke-6. Jadi beda satu penomoran ya. Sebagian kitab ada yang memasukkannya ini dalam bab yang ke-6 ya, kemudian sebagian kitab ada yang mengatakan ini dan memasukkan ini ke dalam bab yang ke-7. Jadi hanya beda satu penomoran bab saja. Yaitu babun minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala au daf'ihi. Bab termasuk kesyirikan, termasuk syirik memakai gelang atau kalung, benang dan sejenisnya sebagai pengusir atau penangkal mara bahaya. Dikatakan seperti di dalam kitab sebagai pengusir, li raf'i. Ini maksudnya ketika bahaya tersebut sudah datang. Jadi seorang sudah terkena bahaya, ia pakai gelang, kalung, benang dan sebagainya untuk mengusir bahaya yang sudah datang. Dikatakan penangkal di sini ketika bahaya belum datang. Jadi sudah atau sebelum datang, ini sama saja termasuk bentuk dari kesyirikan. Jadi khafillah rahimani wa rahimakallahu taala. Nah, sebelum kita membahas tentang bab yang ke-7 ini, tentang perkara memakai gelang, kalung, benang atau sejenisnya sebagai pengusir atau penangkal bahaya atau sebagai penyembuh dari penyakit dan lain sebagainya, perlu kita ketahui bahwa jadi Allah Subhanahu wa taala menetapkan di dalam kehidupan ini suatu sebab yang bisa menyebabkan sesuatu.
Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang kita sebut sebagai musabbib, yang menentukan suatu sebab. Jadi harus kita yakini bahwa apapun hukum sebab akibat yang ada di muka bumi ini, musabbibnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus kita yakini. Apapun yang terjadi dari hukum sebab akibat yang ada di muka dunia ini, yang menentukannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seorang meyakini bahwa ada yang menentukan sebab selain Allah Subhanahu wa taala dan menyebabkan akibat dari sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah jatuh dalam kesyirikan. Syirik dalam masalah apa? Rububiyah. Rububiyah itu dalam masalah pengaturan alam semesta, menetapkan terjadinya sesuatu dan lain sebagainya. Kita meyakini bahwa ada sesuatu yang bisa menyembuhkan, ada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa mendatangkan manfaat, menolak dari kemudorotan. Yang seperti ini namanya syirik dalam masalah rububiyah. Karena musabbib hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Musabbib ini hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Kemudian yang kedua, yang pertama adalah bahwa musabbib itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus meyakini dengan sebenar-benarnya dalam hati bahwa tidak ada sebab dan juga akibat yang terjadi di muka bumi ini kecuali semuanya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwa sebab yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan tersebut ini ada dua macam. Ada berapa macam? Ada dua. Yang pertama adalah sababun syar'i, sebab syar'i. Apa yang dimaksud dengan sebab syar'i? Bahwa hal-hal yang dijelaskan di dalam nas dalil bahwa itu merupakan sebab sesuatu. Kalau kita berbicara nas dalil itu berarti apa? Berarti apa? Al-Quran dan juga sunnah yang sahihah, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Jadi ini namanya sebab syar'i. Jadi apa saja yang disebutkan dalam nas dalil bahwa dia merupakan sebab dari sesuatu. Di dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini dinyatakan sebagai sebab syar'i. Contoh, misalnya bahwa air Zam-Zam sebab dikabulkannya doa, sebab diangkatnya penyakit. Dari mana kita tahu? Dari dalil. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ma'u Zamzam lima syuribalahu. Air Zam-Zam itu adalah segala sesuatu sesuai dengan apa yang ia niatkan untuk segala sesuatu. Maka air Zam-Zam sebab diijabahnya doa. Kemudian dalam sebuah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma'u Zamzam sifa'us suqmin wa ta'amut tu'min. Air Zam-Zam itu adalah obat dari penyakit dan juga makanan yang mengenyangkan. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa air Zam-Zam sebab penyembuh penyakit. Dari mana kita tahu? Dalil dari mana? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habatus sauda sebagai obat. Bukan begitu? Iya, kita tahu dari mana? Hah? Dari toko herbal? Bukan. Dari mana? Dari dalil. Habbatus sauda sifaun likulli da. Ya, habbatus sauda adalah obat dari segala penyakit. Ini namanya sabab syar'i. Ini namanya sebab syar'i. Segala sebab yang disebutkan di dalam dalil bahwa dia akan menyebabkan sesuatu.
Nah, yang paling gampang contohnya adalah tadi sebab kesembuhan. Sebab rizki, sebab mendatangkan rizki dengan silaturahmi. Antum taunya dari mana silaturahmi itu menambah rizki? Dari mana? Dalil. Dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa silaturahmi itu akan menambah keberkahan rizki seseorang, memanjangkan umurnya, memanjangkan usianya. Dari mana kita tahu kalau silaturahmi itu usianya menjadi tambah panjang? Dari dalil. Ini namanya sebab syar'i. Ini namanya sebab syar'i. Kalau tidak ada dalil, kita tahu apa enggak? Kita tahu apa enggak? Enggak. Kita enggak tahu bahwa ternyata silaturahmi ini mendatangkan rizki dan memanjangkan umur seseorang. Ini namanya sebab syar'i. Nah, jadi antum bisa bedakan ya. Jadi sebab syar'i adalah sebab yang dinyatakan dalam sebuah nas dalil baik dari Al-Qur'an maupun dan contohnya sudah kita jelaskan. Cukup, enggak usah banyak-banyak. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga, bahwa termasuk sebab syar'i itu adalah tentang masalah tabarruk. Apa itu tabarruk? Orang ketika mencari keberkahan, barokah tersebut ini harus ditetapkan dalam dalil syar'i, nas syar'i. Tidak bisa kita nyatakan suatu benda tertentu, tempat tertentu, hari tertentu mengandung keberkahan dan kita mencari keberkahan tersebut kecuali dengan dalil. Kecuali dengan dalil. Kita katakan bahwa sholat berjamaah lebih utama pahalanya dibandingkan sholat sendiri. Dari mana kita tahu? Dari dalil. Kalau tidak ada dalil yang menyatakan demikian, maka tidak boleh kita tetapkan. Tidak boleh kita tetapkan kecuali dengan dalil yang datang dari Al-Quran ataupun dari sunnah Nabi SAW. Maka dengan Anda sholat berjamaah, Anda sedang ngalap berkah. Tapi ngalap berkah yang syar'i karena berdasarkan dengan dalil. Ini ngalap berkah jelas 1 dibanding 27. Nasnya jelas. Tapi orang yang nasnya jelas kayak gini nggak dilakuin sama dia. Nyari jauh-jauh ya kan ke berbagai tempat di seluruh penjuru Nusantara, bahkan seluruh penjuru dunia dia ngalap berkah. Masjid nggak pernah dia datang. Adzan berkumandang nggak pernah ada di barisan saf kaum muslimin di masjid dekat rumahnya. Ini nggak benar yang seperti ini kan? Nah, atau misalnya apa? Kita berkata tentang salat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Berkah atau tidak? Berkah. Karena berkah itu kasratul khair. Banyak kebaikannya berlipat-lipat. Berapa lipat salat di Masjidil Haram? Berapa lipat? 10? 100, 1000, semua aja nih nebak, pasti ada benernya juga kan? Yang benar jawab, kalau jawab yang benar. Berapa kali lipat? 100.000, 100.000 bukan 1000. 100.000. Ini berkah berarti. Luar biasa keberkahan dari Masjidil Haram tersebut. Kalau salat di Madinah, Masjid Nabawi berapa? 1000. Maka lebih utama berlama di Masjidil Haram atau berlama di Masjid Nabawi? Haram. Ya, Masjidil Haram. Jadi kalau program umrohnya lebih banyak di Madinah, rugi. Kenapa? Pahalanya jauh lebih besar di Masjidil Haram. Tapi kebanyakan orang tujuannya itu bukan untuk salat di Masjidil Haram, tapi tujuannya untuk ziarah kubur. Makanya banyak dari kaum muslimin yang mereka lebih lama di Madinah dibandingkan di Mekah. Ini salah. Atau mereka melakukan ibadah ritual salat arba'in. Jadi 40 salat itu dilakukan sama mereka selama di kota Madinah. Kalau arba'in itu kan 40 ya. Berarti berapa hari? Berapa hari di Madinah? 8 hari di kota Madinah. Biar salat 5 waktu itu ya selama 40 kali di kota Madinah. Padahal hadisnya nggak benar.
Ya, hadisnya nggak benar tentang hadis salat arba'in tersebut. Ini salah, rugi apa enggak? Rugi, karena jauh benar bedanya antara 1000 dengan berapa kali lipat? Hah? 100. Kalau antum digaji 1 juta sama 100 juta, milih yang mana? Ah, yang bener ente. Milih 1 juta aja, Set, tapi bisa ngaji kan gitu. Ya mending 100 juta bisa ngaji kan gitu. Milih mana tuh? 1 juta apa 100 juta? Lah kan harusnya kita mikir kan, ini tabaruk yang benar dalam nas syar'i, tapi kaum muslimin ini enggak diperhatikan di masalah ini. Ya. Apalagi keberkahan misalnya dalam masalah zaman. Hari yang berkah, hari Jumat, berkah apa enggak? Berkah. Hari Jumat tersebut. Bulan Ramadan berkah. Malam Lailatul Qadar berkah. Nah, semuanya harus ditetapkan berdasarkan dalil. Ini masalah tabarruk. Tabarruk itu termasuk apa? Sababun syar'i li husulil khair. Sebab syar'i untuk mendapatkan kebaikan. Dan ini harus berdasarkan dalil. Sehingga syaratnya itu cuma satu. Kalau kita menetapkan ini adalah sabab syar'i, syaratnya adalah satu, bahwa dalil tersebut valid, baik dari Al-Quran maupun dari sunnah. Bahwa kalau sunnah tersebut berarti harus sunnah yang sahih. Boleh nggak dari hadis dhaif? Tidak bisa. Apalagi hadis yang palsu, nggak boleh kita tetapkan yang demikian. Karena ini tidak bisa kita ketahui atau kita rekayasa dengan akal. Dari mana kita tahu bahwa air Zam-Zam ini sebagai penyembuh? Dari mana? Kecuali dari mana kita tahu bahwa silaturahmi memanjangkan bisa nggak kita tambahin yang lain? Bahwa suatu perbuatan itu menambah umur? Nggak bisa. Emang siapa yang tahu umur seseorang bisa bertambah atau kurang? Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda tambahkan misalnya, barang siapa yang sholat malam 40 kali 40 rakaat, maka akan ditambahkan umurnya. Bisa seperti itu? Bisa seperti itu? Tidak bisa. Harus berdasarkan apa dalil. Tapi kaum sufi ini banyak ngereka-reka seperti ini. Ya, barang siapa yang beramal ini maka mendapatkan ini, beramal ini. Dalilnya mana? Dalilnya yang jelas, dalilnya ada aja kita nggak sanggup untuk melaksanakan semua. Coba kalau yang ada dalilnya kita amalkan semua, sanggup apa enggak? Tidak akan sanggup. Yang sunnah yang betul-betul dalilnya sahih, kalau kita laksanakan semua nggak bakal sanggup. Ini malah bikin yang baru. Sebab sendiri yang seperti ini jelas ya merupakan kesesatan. Nah, ini sebab syar'i ya. Nah, kemudian kita masuk kepada yang poin yang keempat. Poin yang keempat adalah yang kedua dari sabab tersebut adalah sabab kauni. Sabab kauni. Apa yang dimaksud dengan sabab kauni adalah segala macam sebab yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan di dalam alam semesta ini dan disaksikan oleh pengalaman dan juga penelitian. Dan disaksikan oleh pengalaman dan juga penelitian serta tabiat manusia. Api sebab terbakarnya sesuatu. Ya, antum ketahui dari mana? Tabiat dari api memang membakar. Perlu nggak penelitian? Bahwa saya meneliti selama 100 tahun ya, ternyata api itu bisa membakar. Perlu apa enggak? Tidak. Ya. Bahwa makan menyebabkan benar. Ngantuk ya. Makanya kalau ngaji jangan makan dulu biar nggak ngantuk ya. Makan menyebabkan kenyang. Minum menyebabkan hilangnya haus atau dahaga. Ya, obat menyebabkan sembuhnya penyakit. Ini namanya sabab kauni yang disaksikan oleh pengalaman seseorang, yang disaksikan oleh pengetahuan dari tabiatnya seseorang, yang disaksikan sama penelitian dan juga ilmu
pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Ini namanya sebab kauni. Ini namanya sebab kauni. Nah, syarat dari sebab kauni tersebut yang pertama ada dua ya. Yang pertama itu bahwa memang sudah dinyatakan di dalam pengalaman atau penelitian seseorang bahwa ia adalah merupakan sebab dari sesuatu atau dari tabiat yang sudah diketahui secara tabiat manusia. Bahwa nikah adalah sebab mendapatkan keturunan. Kalau antum nggak nikah, bisa nggak dapat keturunan? Nggak bisa, antum nggak nikah. Gimana Pak? Bisa apa enggak? Hah? Kayak gimana Pak? Kayak gimana coba? Nikah. Maksudnya di sini ya nikah ya, tahu kan nikah. Ya kalau nikah, nggak nikah maksudnya nggak melakukan hubungan dengan lawan jenis. Bisa apa enggak? Dia cuman tatap-tatapan, tahu-tahu dia hamil. Bisa atau cuman colek-colek doang? Bang saya hamil bang. Loh, gimana nggak bisa? Karena semuanya harus ada sebabnya. Masa itu colek-colek doang gini hamil? Kan gak mungkin. Ini sebab, namanya sebab apa? Tahu dari tabiat manusia bahwa nikah itu adalah sebab seorang mendapatkan keturunan. Nah, jadi nikah adalah sebab seorang mendapatkan keturunan. Nah, jadi syarat dari sebab kauni tersebut ada dua. Yang pertama tadi yang disaksikan sama pengalaman, ya, penelitian ilmu pengetahuan, atau memang dari tabiat. Kauniyah sudah, hukum kauni, hukum alam semesta yang berjalan. Nah, yang kedua, ya, sebab tersebut harus merupakan sebab yang halal. Kalau sebab tersebut bukan sebab yang halal, maka tidak boleh seorang melakukan sebab tadi. Ya, seorang bekerja sebab mendapatkan rizki, kerja yang halal. Mencuri sebab mendapatkan tapi rizki yang boleh apa enggak? Kalau dengan mencuri boleh apa enggak? Kenapa enggak boleh? Karena sebabnya sebab yang haram. Nikah sebab dapat keturunan. Zina sebab mendapatkan keturunan. Ini sebab, sama-sama sebab. Tapi nikah ini sebab yang halal, zina ini sebab yang haram. Tidak boleh. Ya. Obat, ada obat yang halal, ada obat yang haram. Obat yang mengandung babi boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Tidak boleh. Kenapa? Karena dia merupakan sebab yang haram. Yang mengandung babi tidak boleh karena dia merupakan sebab yang haram. Ini harus diketahui ya. Karena kita tidak memiliki barometer dalam masalah berobat. Jelas ini merupakan sebab akibat. Kalau Anda pusing minum paracetamol, itu sebab yang halal apa enggak? Halal. Paracetamol menyebabkan hilang pusing kepala. Tapi Homer, orang pusing-pusing biasanya nyari Homer tuh yang kagak bener kan? Ini obat saya nih, Amer ya, biar bisa hilang pusing-pusing kepala saya. Boleh apa enggak? Kenapa enggak boleh? Kenapa enggak boleh? Haram. Ya. Lapar, biar hilang lapar antum makan apalah pokoknya. Combrok boleh, misro boleh, bala-bala boleh, daging babi boleh apa enggak? Kenapa enggak boleh? Haram. Antum tahu berarti syaratnya ada berapa? Ada dua. Antum tahu bahwa syaratnya ada berapa? Ada dua. Yang pertama memang disaksikan sama pengetahuan, ilmu pengetahuan disaksikan sama pengalaman seseorang, tajribah ya, pengalaman dia, atau memang sudah tabiat yang berlaku dalam alam semesta ini. Ya. Kita tahu bahwa banyak sekali sebab tersebut juga dilakukan dengan pengalaman, tidak masalah. Contoh misalnya bekam. Titik bekam, betul bekam itu sebagai obat ya, secara syar'i memang ada hadisnya. Tapi titik-titik bekam tersebut itu kan memang disebutkan sama Nabi semuanya.
Jawabannya tidak. Tapi berdasarkan pengalaman. Orang yang sakit misalnya apa, di bekam bagian ini sembuh dia. Dicatat sama dia, oh berarti ya kalau ada orang sakitnya seperti ini, maka bekam di titik ini. Ini namanya pengalaman. Boleh apa enggak? Boleh, enggak masalah. Boleh, tidak masalah ketika memang ini merupakan sebabnya sebab kau nih untuk pengobatan. Ya. Akupuntur juga demikian kan? Ini semuanya dari pengalaman, ditusuk sebelah sini, ya bukan pakai paku beton, bukan ya. Pakai jarum kan, jarum tertentu. Ini bisa nih, di sini obat ini segala macam. Ini kan pengalaman. Atau orang-orang tua dulu yang mereka pengalaman kalau sakit mah udah parutin aja kunyit. Ya, sembuh sakit mahnya. Benar apa enggak? Benar, ini namanya tajribah, pengalaman. Dicoba ternyata manjur. Ya, dicoba ternyata manjur. Dan kunyit halal apa enggak? Halal apa enggak? Halal. Obat bengek misalnya kan, dikasih jahe, kasih kencur, ditumbuk ya kan, diseduh segala macam, sembuh tuh bengeknya misalnya kan. Nah, ini berarti sebab dengan apa? Pengalaman, tidak masalah. Tidak masalah. Selama sebab tersebut adalah sebab yang zahir. Kalau misalnya obat ya diminum. Ya. Atau misalnya memar ditempel. Tapi kalau sekiranya antum mengobati sesuatu, ini obat sakit kepala, bawang putih digantung di atas pintu. Ya ini juga bukan sebab yang ya gimana caranya bawang putih yang digantung di pintu bisa menyembuhkan sakit kepala? Nggak bisa. Ya harus dengan sebab yang zahir, dioles ke, dimakan ke, ya kan? Atau ditempel misalnya. Ini baru namanya melaksanakan sebab yang zahir. Nah, yang terakhir yang perlu antum ketahui bahwa segala macam sebab, baik sebab kauni maupun sebab syar'i tersebut, kita harus setelah melakukan sebab tadi, ini bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah melakukan sebab yang kita kenal dengan tawakal. Karena Allah lah musabbib. Allah lah yang menentukan sebab tersebut terjadi atau tidak, bereaksi atau tidak. Sebesar apapun usaha kita, walaupun sebab tersebut adalah sebab syar'i, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berkehendak, maka terjadi atau tidak? Tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Dan kalaupun tanpa sebab, Allah kalau berkehendak terjadi atau tidak? Terjadi. Karena ini kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan Anda bersandar kepada sebab. Kalau sakit Anda jangan bersandar sama obat. Salah, syirik itu namanya. Tapi bersandarnya kepada siapa? Pada Allah Azza wa Jal. Bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda bersandar pada sebab, betul itu sebab yang disebutkan dalam yang kita pelajari tadi. Ada sebab syar'i atau sebab kauni. Tapi Anda kalau bersandar sama sebab tersebut, jatuh dalam kesyirikan. Karena ketika Allah menjadikan ini suatu sebab, bisa jadi Allah berkehendak tidak akan menjadi akibat sesuatu. Betapapun Anda minum banyaknya obat, kalau Allah belum berkehendak sembuh, bisa sembuh? Gak bisa. Makanya ini hikmah. Kenapa kok ada orang berobat gak sembuh? Agar orang itu ingat yang memberikan efek itu siapa? Allah Azza wa Jalla. Seberapa besar pun usaha Anda untuk mencari rezeki, kalau Allah enggak beri, bisa dapat rezeki apa enggak? Enggak. Tapi ada orang yang diam-diam di rumah dapat duit. Ada apa kayak gitu? Biar orang tuh ingat bahwa yang memberikan rezeki itu siapa? Allah. Ya, yang memberikan rezeki itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa sebab bisa mengakibatkan sesuatu. Nabi Adam bisa tercipta tanpa ada sebab pernikahan. Siapa bapaknya Nabi Adam? Gak ada. Ibunya Nabi Adam? Gak ada. Jadi Nabi Adam. Nabi Isa alaihissalam bisa menjadi suatu, bisa dilahirkan tanpa ada sebab pernikahan. Ada bapaknya Nabi Isa? Tidak ada.
Ya, ada cuman ibunya, tapi kau bisa. Bisa, ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanpa ada sebab sesuatu, Allah bisa berkehendak. Iya atau tidak? Lihat saja Maryam. Maryam ya, yang namanya kita kalau mau dapat makanan karena harus mencari makan atau diberi makan. Ini Maryam nyari makan enggak, diberi makan enggak, ada makanan di kamarnya. Siapa yang menentukan? Allah Subhanahu wa taala. Dikunci di mihrab. Yang ngasih makan itu dan pegang kunci itu cuma Nabi Zakaria. Tapi datang ke dalam udah ada makanan. Dari mana? Dari Allah. Qalat huwa min indillah. Makanan ini adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, hikmahnya apa? Biar orang itu bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakalnya kepada Allah Azza wa Jal. Azza wa Jal. Api itu membakar, tapi bisa enggak membakar Nabi Ibrahim? Enggak bisa. Kenapa? Allah yang memiliki kehendak. Sehingga Anda ketika bersandar kepada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah, dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pelindung. Pisau itu sebab terpotongnya sesuatu. Lihat ketika Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail, tersembelih atau tidak? Enggak, malah digantikan sama kambing yang besar. Ini kuasa Allah, benar-benar Nabi Ibrahim sembelih Nabi Ismail, tapi enggak kepotong, yang malah apa tergantikan dengan kambing yang besar. Harusnya Nabi Ismail sudah disembelih. Ya, sudah mati, sudah meninggal. Akan tetapi ini semua adalah kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya agar tidak lupa kita itu bersandar kepada Allah. Maka apa yang kita lakukan dari sebab, yang menentukan itu Allah Subhanahu wa taala, bukan usaha kita. Bukan kecerdasan kita. Ya, bukan kehebatan dari suatu obat, bukan kehebatan dari ilmu seseorang dalam mencari rizki. Tidak, semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan kecerdasan IQ seseorang. Kita diberikan kecerdasan, yang ngasih siapa? Allah. Kalau misalnya kita diberi kecerdasan, apakah berbanding lurus dengan hidayah? Jawabannya tidak. Betapa banyak orang yang diberikan akal yang jenius, cerdas, tapi mereka sesat. Banyak apa enggak? Wah, enggak kehitung. Ahli filsafat, ahli kalam, mereka itu bukan orang-orang bodoh, orang pinter. Disaksikan sendiri sama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Tapi apa kata Syekhul Islam? Utu zaka'an walam yu'tu zaka'an. Mereka diberikan kecerdasan, tapi mereka tidak diberikan kejernihan hati. Akhirnya makanya jangan sombong. Pinter aing mah misalnya kan. Ini apa? Belajar masih pakai terjemah misalnya kan. Saya sudah bisa bahasa Arab. Durusulugoh jilid 2 ujian dapat 70 ya kan. Ya Allah ya Rabb. Kalau Anda sombong seperti itu, bahwa kecerdasan itu tidak berbanding lurus dengan hidayah. Jangan sombong dengan sebab yang kita minta. Qarun dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena menganggap ini hasil usaha dia, tanpa ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mengatakan inna ma'utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya saya diberikan perbendaharaan yang besar ini karena saya memiliki cakap dalam bisnis. Ya, keluarga saya ini turun temurun 10 turunan pedagang semuanya. Jadi saya adalah orang yang pandai berdagang. Lupa dia bahwa memberikan rezeki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka pada hakikatnya ihwafillah rahimani wa rahimakallah taala, kalau kita mengetahui tentang masalah sebab dan juga akibat, maka banyak hal kita mengetahui tentang permasalahan tauhid. Memakai jimat, orang menganggap ini adalah sebab. Padahal sebab tersebut tidak masuk dalam sebab kauni wala sebab syar'i.
Kalau tidak masuk dalam sebab kauni, tidak sebab syar'i, tidak, maka seorang tersebut terjatuh dalam kesyirikan. Imma syirkun akbar atau syirkun asgar. Kapan jatuh dalam syirkun akbar? Kalau dia meyakini bahwa benda tersebutlah yang bisa mengangkat mudarat atau mendatangkan manfaat, maka jatuhnya dalam syirkun akbar, mukhrijun minal millah, keluar dari agama. Kalau dia menganggap ini adalah sebab saya mendapatkan manfaat, maka jatuh dalam syirkun asgar. Karena jatuh dalam syirik masalah sebab. Dan antum perhatikan perbedaan syirik akbar dengan syirik asgar ini tipis, perbuatannya sama. Yang membedakan adalah i'tiqad. Amaliyahnya sama, tapi niatnya yang berbeda. Kalau niatnya emang benda ini yang saya pakai, mau kalung, mau gelang, mau apapun bentuknya, mau rajah misalnya segala macam, ya begini, benda ini yang melindungi dia, yang mendatangkan manfaat untuk dia, menolak segala macam kemudaratan untuk dia, kufur. Kalau dia melakukannya hanya meyakini bahwa ini adalah sebab. Orang kampung kadang kan bilangnya apa? Syariat, ini mah ustadz syariat ya. Ya kan? Syariat. Biar nggak hujan, nusuk cabai sama bawang. Ya kan? Cabai sama bawang ditusuk biar nggak turun hujan. Ini sebabnya, sebab kauni atau sebab syar'i? Kagak dua-duanya. Nah, kalau dia meyakini sebagai sebab, maka dia syiriknya syirik asgar. Ya, syirik asgar. Tapi kalau dia meyakini memang bawang cabai ini bisa menangkal hujan, ya kan? Puter-puter gini nggak bakal turun hujan misalnya. Maka syiriknya syirik akbar. Syiriknya syirik akbar. Nah, datang ke dukun, sakit datangnya ke dukun bukan ke dokter. Ya, disembur sama dukun tersebut kan dengan jambi-jambi nggak jelas ya jambinya. Dia mengatakan syariat, ini mah syariat gitu kan. Dia begini pada dukun itu sebab kesembuhan, kan dia apa-apain, cuma dilihat doang sembuh, ini mah pulang sana pulang gitu kan. Nih bawa minum ntar gitu kan. Nggak tahu yang dijambi apa, nggak jelas. Walau sholat kagak apa enggak. Bisa kita sebut dengan ruqyah syariah? Tidak, karena ruqyah syariah itu harus jelas orangnya orang soleh. Yang dibaca juga harus jelas. Kalau mantra kan enggak. Dan terkadang kiai berkedok dukun, atau terbalik, dukun berkedok kiai, bukan kiai berkedok pesulap ya gitu kan. Nah, dibacanya pertama bismillahnya jelas, bismillahirrahmanirrahim. Apa tahu dibaca habis itu kan? Enggak boleh, haram. Ruqyah itu lafadznya harus jelas dari awal sampai tujuannya agar apa? Tidaklah dukun tersebut berkedok sebagai kiai atau tukang ruqyah. Dia bermasalah nih, hati-hati juga. Ketika kita berobat dengan ruqyah itu nggak sembarangan. Nah, ketika kita berbicara dengan ruqyah juga, ya ini banyak hal-hal yang terkadang dilanggar juga sama mereka yang notabene sudah belajar Al-Quran dan juga Sunnah Nabi SAW dan segala macam. Antum tahu yang namanya weton itu mereka menganggap sebagai sebab. Ya tinggal mereka keyakinannya apa? Kalau weton itu sendiri yang mendatangkan mudarat, mendatangkan bala kalau dilanggar apa segala macam, maka kufurnya kufur akbar. Kalau mereka meyakini hanya sebagai sebab, dan itu ada hitung-hitungannya, ada rumus ilmiahnya itu kan. Ente lahir tanggal berapa, hari apa, 5, 10 segala macam, dikali tambah kurang apa segala macam, jadinya apa segala macam. Diyakini sebagai sebab itu. Enggak sembarangan mereka ngitung-ngitung semua, ada rumusnya, rumus dukun ya. Ini jatuh dalam syirik sebab. Karena apa? Ini bukan sebab kesialan dan bukan sebab kebaikan. Kalau kamu nikah di ini baik, kalau di hari ini jangan, ini hari sial. Ya, dianggap hari sebab, berarti sebab dengan wetonnya dia. Maka ini syiriknya syirik enggak masuk sebab syar'i wala sebab kauni. Enggak masuk sebab syar'i atau sebab kauni. Yang ada justru dilarang kita menganggap sial dengan sesuatu. Enggak boleh, semua hari itu baik apa enggak? Baik semuanya, tidak ada hari kesialan. Justru jelas menentang dengan dalil. Maka dia terjatuh dalam kesyirikan. Maka antum harus perhatikan ya, bahwa kalau kita menentukan dan mengetahui tentang masalah sebab,
Maka banyak sekali bab-bab dalam tauhid ini bisa kita pahami bahwa sebab yang diizinkan dalam syariat tersebut cuma dua, itu sebab syar'i, dan syaratnya satu, dalilnya harus valid, harus benar-benar bersumber dari Al-Quran dan juga sunnah Nabi yang sahih. Kalau sebab tersebut sebab kauni, harus terpenuhi dua syarat. Yang pertama, memang disaksikan oleh ilmu pengetahuan, pengalaman, ya, ataupun tabiat yang berlaku dalam alam semesta ini. Nah, dan juga jangan sampai kita banyak ditipu. Banyak pertanyaan tentang, Ustaz, ini batu giok, ya, memiliki energi. Kalau kita pakai kalung, ini energi baik akan terpancar, melancarkan peredaran darah, melancarkan gelombang elektromagnetik dan lain sebagainya. Harus benar-benar dibuktikan dalam ilmu, benar atau tidak. Terapi dengan batu giok, kenapa nggak pakai batu kali atau batu hebel? Ada kasar dikit kan. Nah, apa alasannya? Dagang giok ente gitu kan. Nah, ketika mereka bawa ini jurnal penelitiannya, itu tukangnya. Penelitian itu dari tukangnya. Dokternya tukangnya, gelang magnet, kalung magnet, apa segala macam. Ya. Kalau benar ya udah, kalau misalnya sakit udah tidurannya di rel kereta Jepang yang dari magnet kan gitu. Sembuh nggak tuh orang di situ? Kan magnetnya gede itu kan. Iya kan? Atau antum di sound system itu kan ada magnetnya kan? Antum bawa-bawa aja tuh sound system setiap hari, sembuh apa enggak? Kenapa harus gelang yang kayak gitu? Gitu kan, segala macam. Ini semuanya kebanyakan tijaroh, bukan benar-benar penelitian. Yang ilmiah, jurnalnya jelas. Dokternya harus amanah. Maka saya berharap ada dokter muslim yang benar-benar ya amanah gitu dalam hal-hal seperti ini, dijelaskan ini ilmiah atau tidak ilmiah, hanya sekedar tijarah, cuman apa ujung-ujungnya duit, rampok ente aja kan gitu. Ya, rampok ente aja, percaya aja antum ya kan. Enggak Ustaz, ini penelitiannya siapa, ente kenal nggak nih dokter siapa ini? Ya. Dan dia terdaftar di apa, jurnalnya itu disetujui nggak sama dokter yang lain dan lain sebagainya. Ya, ini kan masalah dunia kan, urusan kalau memang kauni segala macam, ya harus benar-benar dibuktikan secara ilmiah. Ini kan kadang enggak, langsung latah. Ya, ada gelang energi, ya kan? Ada gelang penyembuh, ada apa segala macam, menyebarkan energi positif apa segala macam. Ini bisa jadi terjatuh dengan kesyirikan. Apa bedanya dengan jimat? Apa bedanya coba? Apa bedanya dengan jimat? Ya, orang jahiliyah dulu cuman mereka apa? Benang doang, benang dipintal-pintal di tangan segala macam, mengatakan apa? Ini bisa menjadi penangkal dari penyakit wahinah. Wahinah itu urat-uratnya jadi lemes, jadi susah untuk dibawa bergerak dari bahu sampai ujung tangan. Kalau diikat di tangan atau gelang kuningan yang taruh di sini ini, di mana namanya? Di lengan segala macam, bisa terhindar dari penyakit tersebut. Sama apa enggak? Sama. Buktinya apa yang bisa membuktikan kuningan tersebut bisa menyembuhkan dari penyakit wahina. Nah, makanya kita katakan bahwa kalau belajar tauhid secara global nggak bakal selamat dari kesyirikan. Antum tahu berarti kan bahwa sebab itu ada berapa? Ada sebab syar'i, ada sebab kauni dengan syarat-syaratnya. Antum lihat sekarang di halaman 98. Dalam hal ini ada dua hukum mengenai pemakaian gelang, kalung, dan yang sejenisnya yang dipakai oleh beberapa orang untuk jimat, tolak bala dan tujuan yang semisalnya. Yaitu pertama, jika pemakainya meyakini bahwa hal-hal ini memiliki pengaruh terhadap dirinya, maka dengan demikian dia telah melakukan syirik akbar dalam tauhid rububiyah. Alasannya dia meyakini ada pencipta selain
Allah Subhanahu wa taala pengatur, selain Allah Subhanahu wa taala pemberi rizki, selain Allah Subhanahu wa taala pemberi penyakit, selain Allah Subhanahu wa taala pemberi mara bahaya, selain Allah Subhanahu wa taala yang menyehatkan, selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini syirik akbar. Tadi kita sudah dijelaskan ya. Yang kedua, jika dia meyakini bahwa hal-hal ini sebagai sebab tidak berpengaruh dengan sendirinya, dia meyakini bahwasanya yang bisa mendatangkan manfaat serta menolak bala atau bahaya hanya Allah Azza wa Jal, maka dia melakukan syirik asghar, syirik kecil, karena sesuatu yang tidak Allah jadikan sebab diyakini sebagai sebab. Ya, padahal sebab yang dilegitimasi oleh syariat cuma dua, sebab syar'i sama sebab. Kalau nggak masuk dua-duanya nggak bisa. Maka dia terjatuh dalam imma syirik asghar atau syirik akbar. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri al aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmati qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Katakanlah wahai Muhammad, kalau begitu kabarkan kepadaku tentang apa yang kalian sembah selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan bencana kepada diriku, apakah mereka mampu menghilangkan bencana itu? Atau jika Allah hendak memberikan rahmat kepadaku, apakah mereka dapat mencegah rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Kepadanya lah orang-orang yang bertawakal ini berserah diri. Ini surat Az-Zumar ayat yang ke-38. Jadi memang sangat erat pembahasan kita ini tentang berserah diri dan juga tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Maka syarahnya Allah Tabaraka wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan kepada kaum musyrikin dengan pertanyaan pengingkaran atas berhala-berhala mereka yang mereka sembah sebagai tandingan bersama Allah. Apakah mereka mampu memberikan manfaat dan menolak bahaya? Mampu atau tidak? Tidak bisa. Kaum musyrikin itu pasti akan mengakui kelemahan patung-patung mereka terhadap hal itu. Jika keadaan mereka demikian, maka batallah peribadatan mereka terhadap patung-patung tersebut. Kemudian catatan di sini Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh berkata dalam Fathul Majid, dalam ayat ini terdapat penjelasan bahwa Allah menyifati orang-orang yang berbuat syirik dengan berdoa kepada selain Allah dan berharap kepada selain Allah. Sedangkan tauhid justru lawan dari itu, yaitu tidak berdoa melainkan hanya kepada Allah, tidak berharap melainkan hanya kepada Allah, dan tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga seluruh ibadah tidak pantas suatu ibadah pun untuk dipersembahkan kepada selain Allah, sebagaimana hal ini ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah serta ijma' kesepakatan para salaf umat ini dan juga para imamnya. Kemudian dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, aku pernah berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia bersabda, ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anak muda, aku hendak mengajarkanmu beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Menjaga Allah dengan cara apa? Menjaga syariatnya, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, mematuhi batasan-batasannya, maka Allah akan menjaga kita. Jadi benar-benar akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita menjaga syariatnya, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan jaga. Gak usah takut, gak usah khawatir. Kalau memang ini merupakan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan syariat Allah itu mungkin gak berubah, jawabannya tidak mungkin berubah. Tidak akan Anda mendapatkan bahaya. Kayak dulu, belum lama ini kan, tentang adanya wabah COVID yang menyebabkan terpecah belahnya kaum muslimin. Ada yang salatnya renggang, ada yang salatnya rapat. Ya walaupun yang berfatwa ini banyak dari para ulama dan lain sebagainya. Akan tapi kalau kita tahu hadis ini, kalau kita menjaga agama Allah, Allah akan menjaga agama kita.
Allah tahu nggak di tahun 2019-2020 akan terjadi COVID? Tanya sama antum. Tanya sama antum. Tahu apa enggak? Tahu. Tapi Allah pernah nggak mengajarkan kepada Nabi tata cara sholat renggang? Padahal katanya syariat ini berlaku sampai hari, tidak ada yang luput. Jawab dengan jujur. Ya, tidak ada yang luput. Sholat perang aja ada caranya apa enggak? Ada. Bagaimana sholat dalam keadaan perang? Safnya rapat apa enggak? Apa renggang? Rapat. Dalam perang ini jelas rapat. Ya enggak ada perubahan ya. Enggak ada perubahan dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini syariatnya syariatun khalidah, kekal sampai hari kiamat. Tidak pernah ada satupun dalil yang menjelaskan tentang salat itu renggang. Nah, harusnya yang seperti ini kembali kita tawakal. Dalam salat doang ya. Ana enggak berbicara tentang masalah antum di pasar, lagi ngantri sembako, lagi di tempat kerja. Silahkan Anda mau jaga jarak 100 meter juga tidak masalah. Ya gitu kan. Tapi kalau lagi sholat ini kan cuma sebentar juga. Dan di masjid di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak pernah ada syariatnya. Dan wabah di zaman dahulu sudah ada apa enggak? Oh udah banyak dan lebih mengerikan. Mengerikan, mayat itu bergelimpangan itu. Bergelimpangan tuh mayat-mayat dan yang ada di zaman dahulu. Tidak pernah dirubah tata cara sholat. Karena emang enggak ada. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah maka engkau akan dapati Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Wa'lam annal ummata law istama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah, kalau seluruh umat berkumpul untuk memberikan kamu suatu manfaat, mereka tidak akan bisa memberikan kamu manfaat kecuali dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah tetapkan. Kalau tidak ditetapkan, tidak akan bisa. Semua dokter berkumpul berupaya untuk menyelamatkan kita yang Allah tetapkan mati. Bisa nggak kita hidup panjang? Tidak bisa. Nggak bisa. Semuanya berusaha biar kita ini panjang umur. Kalau Allah katakan menit ini, detik ini, ente mati, rezeki ente sudah habis. Bisa nggak kita ditambah umurnya? Tidak, walau sedetik. Nah kalau seperti ini kan antum harusnya merasa apa? Tenang. Harusnya merasa apa? Yakin. Harusnya merasa apa? Tawakal. Semua bahaya, semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita diutus malaikat di depan dan juga di belakang, ya. Ini yahfadzuna min amrillah, menjaga kita karena perintah Allah. Kalau bukan saatnya kita itu binasa, kita akan dijaga sama malaikat tersebut. Pernah enggak Anda merasa bahwa harusnya kita ini binasa, kok kita selamat? Karena memang belum takdir. Kalau sudah takdirnya didiemin sama malaikat yang namanya hafadzah. Emang ketabrak nih kan? Ya ketabrak karena memang sudah didiemin, enggak dijaga. Tapi kalau bukan takdirnya antum ketabrak, mau sudah hadap-hadapan bagaimanapun akan dijaga. Harusnya kita tambah yakin atau tambah takut? Ah yang benar ente. Yang benar. Jadi harusnya sebagai seorang muslim itu antum harus sebagai seorang muslim yang berani. Ya, kalau mati ya mati aja udah kan gitu. Karena memang sudah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau Allah tetapkan kita matinya di rumah sakit, pasti di rumah sakit. Matinya di jalan, pasti di jalan. Matinya di rumah, pasti di rumah. Matinya karena COVID, pasti karena COVID. Ya penyakit COVID, bukannya saya mengatakan tidak ada COVID, tidak. Semua kematian itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya gitu kan. Wa in istama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaik. Kalau sekiranya mereka berkumpul untuk memberikan mudarat pada dirimu,
Mereka tidak akan memberikan mudarat sedikit pun kecuali dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas dirimu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhub. Ya, pena ini sudah diangkat, lembaran itu sudah mengering. Pena sudah diangkat, lembaran ini telah mengering. Ya berarti takdir ini sudah ditetapkan, nggak bisa berubah. Nggak bisa berubah. Kalau sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, tidak akan bisa berubah. Makanya tidak boleh kita menjadi seorang yang pengecut, penakut, dan termasuk hal-hal yang kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita berlindung dari sikap penakut dan juga pengecut. Orang ada bayang-bayang sendiri takut. Karena sip malam Ustaz. Bayang-bayang lewat takut anak kan gitu. Minta manajer janganlah non-sip aja kita kan gitu. Ngapa mau bayang-bayang takut, ya kan? Sama masa depan takut, ya kan? Masa depan saya gimana saat ditahu amat, gitu kan? Subhanallah. Yang seperti ini lemah, al-ajiz, lemah, dan kita berlindung dari kelemahan. Yang terbaik adalah al-mu'minul qawi, yang kuat. Dan termasuk sifat kuat itu adalah saja'ah, berani. Nah, faedahnya pertama adalah syirik adalah sesuatu yang batil. Karena segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala tidak bisa mendatangkan manfaat bagi penyembahnya dan tidak bisa menolak mudarat. Dan ini kedua, menghilangkan bahaya dan mendatangkan manfaat itu merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hamba sama sekali tidak boleh menggantungkan kepada selain Allah taala dalam mendatangkan manfaat dan juga menolak bahaya. Enggak boleh. Tawakal itu hanya kepada Allah. Walaupun kepada sebab enggak boleh ya. Harus bertawakal itu kepada Allah. Nggak bisa tawakal dan nggak boleh bertawakal kepada sebab. Yang ketiga, wajib bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan menyerahkan segala perkara hanya kepadanya. Tetapi hal ini tidak bertentangan dengan menjalankan sebab-sebab yang dibolehkan. Karena memang perintah. Kalau kita mau mendapatkan rizki, ya usaha, kerja, dagang, atau antum jasa apa segala macam, kan disuruh usaha. Justru dilarang untuk minta. Boleh minta-minta? Nggak boleh. Usaha gitu kan. Sebab kalau antum sakit berobat, tadawa wala tatadawa bil haram. Ya, berobat, tapi jangan berobat dengan yang haram. Nah, kemudian tambahan dari antum tambahkan di nomor 4 itu bahwa tipisnya perbedaan syirik besar dan syirik kecil. Ya, tipisnya perbedaan syirik besar dan juga syirik kecil. Bedanya hanya sekadar apa nih? Niat. Amaliyahnya sama apa enggak? Sama. Dia pakai jimat. Tapi hukum pakai jimat ini bisa syiriknya syirik besar, bisa syirik kecil. Bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Nah, wallahu taala a'la wa alam bisawab. Nah, maka disebutkan di sini terakhirnya sebab-sebab yang dibolehkan tersebut ada dua. Pertama, yang disyariatkan seperti membaca Al-Fatihah merupakan sebab-sebab syar'i untuk penyembuhan. Madu bisa sebagai obat dan lainnya. Ini namanya sebab syar'i. Yang kedua, sudah teruji berdasarkan penelitian seperti obat pencahar, ya, makan pepaya bisa melancarkan apa? Pencernaan seseorang. Gitu. Jika diminum dapat mengosongkan perut dan lain sebagainya. Barang siapa yang menetapkan sebab tanpa melalui dua cara ini, maka dia telah melakukan syirik kecil, karena dia telah mempersekutukan Allah dalam menghukumi sesuatu hal sebagai sebab. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikannya sebagai sebab. Termasuk dalam masalah keberkahan. Salat di Masjid Abdurrahman ini lebih utama dibandingkan salat di sekitarnya misalnya kan. Dari mana? Ya antum harus tentukan sebabnya, sebab apa syar? Emang dalilnya ada. Salat di Abdurrahman 1000 kali lipat ya kan dibandingkan salat di tempat yang lainnya. Enggak ada. Atau itikaf di sini lebih utama dibandingkan tempat yang lain. Enggak benar ini. Wallahu taala ala wa alam bisawab. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ada, Pak?
sebab. Nah, salah apa enggak? Nah, tanya pertama tentang masalah air zam-zam tadi kita sudah jelaskan bahwa dia sebagai sebab dari sembuhnya penyakit atau dikabulkannya suatu doa seseorang dan permintaan seseorang. Bagaimana kalau air zam-zam yang 500 cc dicampur dengan 1 tauran air yang ada di rumah? Ya, apakah bisa masih dikatakan sebagai sebab tanggung kalau segalon doang ya, 1 tauran aja sekalian dan antum jual, setelah itu bilang ini air zam, ya kan benar nggak bohong, ada zam-zamnya gitu kan gitu. Makanya seperti ini pertama untuk menghindari tentang apa namanya? kecurangan-kecurangan. Ya, maka kita harus menutup semua pintu kerusakan. Dicampur air zam-zam dengan air biasa. Yang kedua, walaupun kita tidak memastikan, berarti antum mencampurkan sesuatu yang memang sebab dengan sesuatu yang bukan sebab. Nah, kemudian antum hukumi bahwa ini adalah suatu sebab atas dasar apa? Ya, ini bisa jadi jalan buat penipuan. Udah, yang menjadi sebab itu adalah air zam, selesai. Jangan dicampur air 1 toren, 1000 liter, ya kan? 1000 liter. Kan bener ya ada kandungan zam-zamnya apa enggak? Ada, tapi kan seper berapa jadinya kan? 1/2000 kalau 500 cc kan gitu. Maksudnya kan setengah liter dibanding 1000 kan gitu. Ya Allah gitu kan. Ini bohtan ini gitu kan, kadzab ini seperti ini. Nah, mungkin tukang pemalsu zam-zam itu kayak gitu kayaknya kan gitu. Ah nggak apa-apa kali kan, masih ada zam-zamnya juga kan, mengandung zam-zam gitu kan. Nggak boleh ini tadlis. Nah, jadi jangan kita membuka pintu keburukan. Udah, yang menjadi sebab zam-zam udah minum itu. Atau nggak bisa minum sebotol, ya segelas. Nggak bisa segelas, setengah gelas. Nggak bisa setengah gelas, ya sedapatnya segala macam. Yang penting itu air zam-zam. Dan niatkan itu untuk kesembuhan atau untuk meminta hajat dengan sebab air zam-zam tersebut, ya. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang permasalahan ada keyakinan dari seseorang kalau calon istri namanya 2 suku kata atau 1 suku kata, calon suami namanya ini 2 suku kata atau 2 kata ya. Ini nggak cocok, maka harus sama-sama apa 1 kata istrinya, suaminya ini 1 kata juga, biar seimbang. Jadi kalau antum namanya Abdurrahman, ya istrinya namanya Rahayu, jadi telah saya nikahkan Bedul dengan Rahayu gitu kan, digantikan Abdul jadi Bedul jadinya. Ya seperti ini tentang masalah keyakinannya, ini bisa jadi merupakan keyakinan bahwa seperti ini merupakan sebab keburukan dan dia bisa jadi jatuh dalam syirik dalam masalah sebab, menentukan sebab keburukan, sebab kesialan yang bukan sebab yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak yang menyebabkan kesialan? Ada. Apa? Maksiat. Semua maksiat itu sebab sial, sebab kesialan. Jelas, ini jelaskan sama syariat, tapi enggak pernah dibahas sama orang tua kita kan, atau para dukun-dukun itu kan enggak pernah. Yang ada kalau jalan ada kucing lewat, jangan, ini sial. Ya, terus kalau apalah, dengar burung apa gitu kan, ini sial, ini sial segala macam. Yang jelas sial itu adalah kemaksiatan itu sebab kesialan. Makanya para ulama banyak menulis kitab Syu'mul Ma'asi, sialnya perbuatan jelas, maksiat apapun itu sial. Nah, antum enggak ngelihat sesuatu yang bukan halal, terus dilihat, ban bocor ya kan. Itu bisa jadi, emang benar itu bisa jadi karena sebab maksiat kita. Kalau sekali doang kan boleh, selewat doang ya. Ini terus aja nyemplung ya kan. Itu sebab kesialan itu betul. Kalau misalnya aduh, ana tadi motor nyemplung,
kayaknya emang gara-gara aneh sih, matanya jelalatan. Jelas seperti ini boleh apa enggak? Boleh, karena memang maksiat itu sebab kesialan. Bukan disebabkan dengan hari, dengan nama, dengan apa, segala tanggal, dengan bulan, dengan sebab apapun, enggak ada. Enggak ada ditetapkan dalam syariat. Nah, kemudian nikahnya sah atau enggak? Sah. Karena kalaupun tidak menyebut nama, sah. Ya, saya nikahkan kamu misalnya kan dengan putri saya. Ya putrinya cuma satu, nggak ada lagi yang lain, dengan mas kawin sekian. Sah apa enggak? Sah. Dan jauh cuma saya terima, selesai. Sah apa enggak? Sah. Kan kita jelaskan dalam masalah akad. Akad itu tidak ada batasannya. Cuman kadang-kadang petugas pencatat perkawinan pernikahan ini gulu, nggak boleh napas, gitu kan? Nggak boleh napas gimana? Ngapa gitu kan? Nggak boleh jeda gitu kan? Ya Allah, itu harus disebutkan semuanya. Dengan anak saya ini yang bernama ini dengan mas kawin ini, emang mas kawin wajib disebutkan dalam mahar? Wajib apa enggak? Enggak. Jadi enggak sebut mas kawin, ya kan? Setrek batu kali bisa, ya kan? Enggak mesti. Anda cuma mengatakan, ya saya nikahkan Anda dengan putri saya yang pertama. Selesai, diterima, saya terima. Sah apa enggak? Sah. Enggak usah saya terima nikahnya dan kawinnya lagi kan? Emang bedanya apa? Emang bedanya apa? Gitu kan gulu kan? Emang bedanya apa nikah sama kawin? Ente aja yang bedain kan? Nikah sama kawin sama. Nikah artinya jima, kawin artinya jima juga. Gitu. Nikah artinya jima secara bahasa Arabnya gitu. Kawin bahasa antum kan jima-jima juga. Jadi kan double pemborosan, ya kan? Gimana dia bisa satu kali napas gitu. Panjang bener, saya nikahkan dan kawinkan anak saya yang pertama bernama Fulana binti Fulan dengan mas kawin. Ada gue udah habis napas kan? Langsung lagi jawab kan, nggak boleh ada langsung tekan gini kan gitu. Nah orang megang mic jarang-jarang. Ya ditonton orang, ratusan orang, ditonton gimana kagak gemeter kan gitu. Sekali lagi kan megang mic di depan orang, langsung gini tekan ya kan, kaget ya kan. Ulang lagi gitu kan. Saksinya blow on juga lagi kan, ulang. Ya dengan benar gitu kan. Permudah ya kan. Yassiru wa la tu'assiru. Permudah, jangan dipersulit. Nah, jadi secara nikah sah, akan tetapi tadi secara keyakinan tadi dia termasuk dalam masalah syirik sebab Anda menyatakan suatu nama yang tidak setimbang tadi adalah sebab dari keburukan yang tidak dijelaskan dalam syariat. Wassallallahu Nabi Muhammad wa alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.